Salam jepret. Ketemu lagi dengan Ayah di Narasi Ayah. Hai, apa kabar semua? Pada kesempatan kali ini, Ayah akan coba bernarasi dan memberi masukan kepada seluruh fotografer, khususnya yang pemula maupun yang sudah profesional. Tapi jangan lupa di like and subscribe tentunya, karena like and subscribe itu gratis. Karena dengan like and subscribe, Anda membantu untuk berkembangnya channel kami. Pada kesempatan kali ini, Ayah akan mencoba bernarasi dan memberi masukan tentang tips untuk menjadi seorang fotografer prawedding. Kalau di Indonesia ini mungkin adalah industri yang sangat-sangat familiar loh. Malahan sekarang, klien sekarang lebih rela membayar lebih mahal sesi pemotretan praweddingnya ketimbang daripada sesi wedding partinya. Sebetulnya kalau dikatakan sejarah prawedding, itu belum ada kutipan ataupun penelitian dari mana asalnya yang mengkonsepkan tentang prewedding fotografi ini. Ayah telah membaca banyak buku dan mencoba mengulik konsep prewedding fotografi. Itu belum tahu siapa sih pencetus pertamanya. Tapi kalau Ayah sih belum tahu itu. Inti dari prewedding tidak lain dan tidak bukan adalah klien ini ingin memiliki foto yang merekap cinta mereka sebelum masa jenjang perkawinan. Fungsi dari foto prawedding misalnya digunakan sebagai foto di undangan, foto dipajang waktu pesta. Biasanya seorang wanita dan pria ini akan terlihat lebih cantik dan ganteng loh kok sebelum pernikahan mereka. Tapi setelah married, mereka lebih fokus untuk membangun sebuah keluarga dan tidak peduli dengan kalau foto prawedding itu biasanya juga pun kita lihat sering ada di menghiasi resepsi pernikahan. Contohnya di altar fotobook, altar pemasukan tempat acara. Biasanya itulah kegunaannya. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang prewedding. Kita kembali ke intinya, yaitu gimana sih tip-tip ataupun jurus-jurus melakukan foto prewedding agar mendapat gambar yang wow. 7 tips ataupun jurus mujarab untuk seorang fotografer prewedding. Yang pertama, hal penting dalam foto prawedding adalah menangkap ekspresi pasangan yang ingin Anda foto. Untuk mendapat ekspresi yang ideal, seorang fotografer itu harus menjiwai dulu kliennya. Coba bayangkan, kalau ada klien yang tidak nyaman saat kita lakukan pemotretan, apa yang terjadi? Biar nggak terlalu jenuh, seorang klien itu, kamu itu harus siapkan beberapa lelucon. Lelucon tersebut bisa kamu gunakan sebagai gambar candid kamu loh. Lah, kalau kita kehabisan lelucon gimana nih? Ajak klien kita berinteraksi dengan yang lainnya. Siapa tahu klien kita ini kan nggak semuanya yang kaku. Pasti otomatis ada klien kita yang agak-agak, ya kita bilang ekspresinya lebih daripada kita kan. Lebih syukur alhamdulillah dapat klien kayak gitu. Jadi kita nggak terlalu agak berat, nggak terlalu agak canggung sih. Yang kedua itu lokasi. Pemilihan lokasi pemotretan, klien dan kita mungkin punya sumbangsih sih, ataupun punya pilihan di mana kita ingin memilih lokasinya. Kalau bisa lokasinya, kalau bisa itu sesuai dengan tema lah. Dan satu lagi Ayah bilang, kalau mencari lokasi itu, kalau bisa itu yang tidak ramai orang loh. Karena apa? Kebanyakan klien, Ayah saya sendiri pengalaman, kebanyakan klien itu pada canggung loh. Pada canggung saat melakukan pemotretan apabila ramai ditonton oleh orang. Kita misalnya gini, melakukan adegan romantis. Kan nggak mungkin loh di depan ramai orang. Kan pasti dia akan canggung. Makanya saran dari Ayah, kalau mencari lokasi itu yang jauh dari orang. Kalau bisa yang agak sunyi lah. Otomatis harus tepat dengan tema kamu. Jelas? Selanjutnya yaitu waktu. Kamu seorang fotografer sebaiknya menjadwalkan loh sesi pemotretan sekitar matahari terbit atau matahari terbenam. Jangan pernah lakukan sesi pemotretan prewedding itu jam 11 ke atas sampai dengan jam 3 sore. Karena apa Ayah bilang?
Apabila Anda melakukan memotret pada pagi dan sore hari, matahari itu lebih dekat dengan garis horizonnya. Ini akan menciptakan lighting natural dari matahari yang lebih soft. Lighting yang soft langsung dari matahari akan memudahkan untuk mencapai exposure yang tepat untuk background dan model ataupun klien kita. Kadangkala ada klien kalau kita lakukan posisi pemotretan siang itu kadang-kadang kepanasan loh. Dengan kita lakukan pemotretan di waktu pagi dan di waktu sore, itu nyaman di kita dan nyaman di pengantin kita. Kalau pada siang hari kamu lakukan, matahari itu kalau nggak salah memang nyata ya, tapi bukan salah tapi nyata. Itu tepat di atas kepala kita. Itu kadang-kadang membuat shadow dan bayang-bayang di bawah kantong mata sang model bisa mengurangi kecantikan foto dan model yang ingin kita foto. Otomatis editingnya pun agak rumit, nggak sempurna. Ayah yakin nggak akan sempurna kalau kita melakukan foto itu waktunya dari jam 11 ke atas sampai dengan jam 3 sore. Otomatis ayah yakin, kecuali mendung ya. Kalau mendung itu wallahualam pasti bagus. Namanya udah matahari tidak terlalu menyengat dan tidak keras. Oke, itu. Selanjutnya itu pose. Apa sih pose? Itu gaya. Kalau nggak tahu pose, itu gaya. Pose atau gaya adalah unsur yang sangat berdampak dalam cerita sebuah foto. Pose yang anggun, yang formal tentunya cocok digunakan pada tema yang elegan. Sedangkan pose yang fun, yang happy digunakan yang tema yang lebih casual atau relax. Ini mungkin secara detail Anda harus perhatikan tuh tangan klien Anda. Dan pastikan tangan mereka itu tidak kaku. Itu kuncinya. Pose, apapun boleh gaya pose. Tapi perhatikan tangan dan tatapan matanya biar nggak kaku loh saat menyentuh tubuh dari pasangannya tersebut. Apabila tangan kaku, biasanya ya, apabila kalau tangan pengantin tuh kaku, gambar tuh nggak akan bagus, nggak akan cantik loh. Anda saja tidak akan puas dengan hasilnya, apalagi klien kita. Kalau Anda melakukan rangkulan romantis, sentuhan tangan dan pelipis itu ada gerakan yang sangat kecil loh. Gerakannya sedikit, tapi dampaknya luar biasa. Makanya ayah bilang tadi, tangan dan mata itu harus sinkron. Tangan dan mata sudah bekerja, ekspresi sebuah foto itu akan hidup, akan indah pada waktunya. Jelas. Ini yang perlu. Masalah yang sering ditemui oleh seorang fotografer adalah kehabisan pose. Kamu pasti pernah mengalaminya loh. Nah, jawabannya di saat seperti ini, instruksikan klien Anda melakukan aktivitas. Contohnya gini, suruh aja jalan pengantinnya ke satu arah sambil berbincang-bincang. Siapa tahu bisa diambil seperti gambar candid. Ataupun suruh itu pengantin itu membawa properti yang biasa dipakai berdua. Contohnya gini, sepeda. Dari sepeda itu kita pasti bisa bereksperimen. Itulah namanya seorang fotografer harus memakai ini. Selanjutnya next, elemen di sekitar. Maksudnya gimana nih ayah? Elemen di sekitar, contohnya gini, dia punya ponakan, dia punya kakak, ataupun punya adiknya yang cewek saat pemotretan, atau yang orang-orang lagi lewat. Libatkan mereka, buat suasana itu lebih rame. Ayah yakin kalau dia punya kawan, pasti dia akan lebih happy, fun kita saat melakukan pemotretan. Dan kita bisa gunakan tuh orang tersebut untuk menjadi, kita buat lelucon. Pokoknya kita bereksperimen, seakan-akan udah lama kenal. Dari situ pasti kita akan keluar tuh ide-ide yang baik, yang bagus, ide-ide yang cemerlang. Oke, itu saja mungkin penjelasan dari Ayah tentang tips jitu untuk melakukan sesi pemotretan prawedding dan penjelasan-penjelasan tentang prawedding. Selanjutnya, jangan lupa di like and subscribe. Karena like and subscribe itu gratis loh. Karena like and subscribe juga bisa membantu berkembangnya channel kami. Jangan lupa ya. Oke, salam jepret.